ولا هادي له ابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabih al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan, segenap para jamaah salat maghrib yang sama-sama hadir pada malam hari ini, yang sama ulun hormati. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kita kesempatan guna melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana biasa setiap Senin malam Selasa kita mengadakan ta'lim. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang tidak henti-hentinya kita laksanakan, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibahawakan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at sampai kepada kita, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam ayat pertemuan terakhir kemarin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perilaku sifatnya, sifat daripada nifaq atau munafik gitu. Karena ini masih menjelaskan perihal orang munafik, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita. Orang yang munafik itu persis seperti orang yang menyalakan api, lalu setelah api itu menyala, cahayanya sudah kemana-mana, lalu dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya. Bahkan bukan hanya dihilangkan, wa tarakahum fi dhulumatin, Allah biarkan mereka dalam kegelapan itu, sehingga la yubsirun, yang pada akibatnya mereka tidak melihat. Nah, ini bagian dari sifat kemunafikan yang diberikan contoh oleh Allah. Dalam artian, mereka ini sudah diberikan cahaya iman, karena mereka ini dari kafir masuk muslim, itu cahaya iman datang. Ketika jadi muslim, mereka diberikan cahaya oleh Allah. Lalu ketika jadi muslim, ternyata lisannya ngucapin muslim, tapi batiniyahnya kafir. Maka karena akibat dari ini, Allah hilangkan keislamannya tuh. Walaupun di lisannya nyebutin dia muslim, tapi di dalam hatinya kafir, Allah hilangkan tuh cahaya itu.
Sehingga Allah biarkan dalam kegelapan itu, dalam kekafiran kemunafikan itu. Fahum la yubsirun, yang pada akibatnya mereka tidak bisa melihat. Tidak melihat sekelilingnya, tidak bisa melihat lagi jalan baik dan buruk. Pokoknya semau gue hidupnya. Itu adalah akibat daripada kemunafikan. Bahkan lebih parah lagi. Allah sebutin lagi ini lebih parah dari itu. Kata Allah, summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Bahkan lebih parah lagi daripada itu. Pertama Allah berikan lagi nih, orang munafik itu summun. Artinya summun itu berarti tuli. Tuli dari apa? Anil haqqi fala yasma'unahu sima'an qabulan. Orang yang munafik ini ditulikan oleh Allah dari mendengar perkataan-perkataan yang baik-baik pakai sima'an qabulan, artinya pendengaran yang bisa menerima. Sebetulnya dia itu dengar. Yang benar itu dengar gitu. Cuman kadang mau nerima. Kan kalau kita ini alhamdulillah ketika dengar sesuatu yang baik kita terima kan? Ah, itu sima'an qabulan disebutnya, mendengar sekaligus menerima. Kalau orang munafik enggak begitu. Dengar tapi tidak nerima. Maka disebutlah itu summun, tuli itu. Kan ada peribahasa. Kalau seandainya itu keluarnya telur, walaupun keluarnya dari pantat ayam, ya ambil. Karena itu baik, sehat, banyak gizinya kan. Padahal keluarnya dari mana? Pantat ayam, Bang. Bapak kalau nyembelih suluh makan pantat ayam kada mau. Dibuangnya tuh pantatnya. Padahal itu menghasilkan berapa ratus telur tuh di situ. Tapi kalau keluarnya itu telur, ambil. Yang tidak boleh kita ambil itu keluarnya yang bukan telur. Tele ayam tuh jangan diambil. Itu pun masih bisa diambil juga kan, walaupun jangan diambil gitu. Masih bisa dipakai pupuk. Itu kan peribahasa orang tua. Artinya kalau seandainya itu yang baik-baik, walaupun sifatnya keluar daripada yang jelek sekalipun, kalau memang baik, ya ambil. Tapi sebaliknya, kalaupun itu keluarnya yang baik itu dari misalkan bukan dari itu, tapi ini keluar, tapi keluarnya tidak bagus. Walaupun keluarnya dari pantat misalkan orang artis sekalipun, kalau nggak keluarnya nggak bagus ya jangan diambil. Itu artinya ketika segala sesuatu itu kalau misalkan baik, ada anak kecil nih, berikan keterangan ke kita, bagus keterangannya, cocok dengan apa yang dikatakan Nabi, ambil. Walaupun itu anak kecil. Jangan kita ini nolak, mendengar dari anak kecil lalu kita katakan, Allah, lu tahu apa kemarin sore kok. Jangan begitu. Karena ini sima'an qabulan itu memang tidak semuanya bisa menerima itu. Karena kadang-kadang orang itu bisa dengar aja gitu. Dengar tapi tidak mau menerima. Apalagi kalau sudah dengar, dari sononya aja sudah kelihatan tuh. Begitu mau masuk itu, ustadznya ini. Ustadznya ini sudah. Sudah berarti sudah melecehkan tuh. Pasti tuh yang diomonginnya pun nggak bakalan didengar lagi tuh. Begitu masuk, ustadznya ini paling ngomongin zakat itu. Itu baru masuk tuh, sudah nyepelekan di luar. Apalagi sudah pas ngomongnya, betulan juga masalah itu yang kan. Tuh. Jadi nggak nerima akhirnya tuh. Jadi yang susah tuh sima'an qabulan ya. Jadi kita belajar sedikit tentang sifat kemunafikan itu, diantaranya bisa dengar tapi tidak menerima. Sekarang kita misalkan punya sifat seperti itu, dengerin tapi nggak diterima. Padahal bagus. Kalau jelek jangan. Khudh ma sofa, wadah makadar, kan begitu. Khudh ma sofa, ambil sesuatu yang baik, yang bening, yang bagus. Wadah makadar, tinggalkan yang jelek. Ambil saja yang bagus-bagusnya saja. Bahkan undur maqala wala tanzur liman qala. Lihatlah apa yang diomongkan, bukan dilihat orang yang ngomongkan. Apa yang diomonginnya, jangan dilihat orangnya. Kalau orangnya itu dilihat mungkin hitam, pesek, nggak punya, gitu, menjebelin barangkali. Tapi ketika dia ngomong ternyata ilmu yang keluar, ambil. Itu. Kadang-kadang kita ini kejebak ya. Banyak orang kejebak dong. Kejebak dari sisi luarnya saja. Dohirnya bagus. Tapi begitu sudah ngomong, lain sudah. Banyak orang kejebak sekarang. Tampilannya memang luar biasa. Jubah gede, sorban panjang, udang. Pak, begitu lihatin, ajib ilmunya. Begitu ngomong, ternyata bid'ah, haram, sesat.
Kacau sudah kalau sudah begitu. Itu jangan seperti itu. Jadi itu perbumaan. Nah akhirnya tidak mau mendengar. Tuli itu. Jadi tuli-tuli dalam bahasa ini itu kan bukan tuli seperti kita. Tidak dengar gitu. Lalu yang kedua, bukmun. Bukmun ini berarti bisu. Kharsun minal adil khairi fala yaqulunahu. Orang yang munafik ini diberikan lagi oleh Allah itu bukmun, bisu. Bisu dari apa? Kharsun anil khair. Mendadak bisu dari kebaikan. Fala yaqulunahu, tidak mau ngomong lagi. Dulu, wah luar biasa. Haram, jangan nyoblos ini kerebat, ini orang kerebat. Wah pokoknya kalau ngobrol ini bersat sudah. Tapi begitu sudah dikasih jabatan, wah lain sudah. Nah ini padahal di depan matanya ini salah. Mendadak tidak mau dia ngomongin kesalahan itu. Nah itu bukmun disebutnya. Orang munafik itu begitu. Padahal sudah tahu bahwa orang ini adalah salah. Tapi ketika dia ini sudah diberikan duitnya, sudah kemakan, pangkatnya sudah diberikan, apa fasilitas semua dipenuhi. Begitu dia salah, mendadak kaku kan. Gak bisa ngomong lagi nih, kebaikan tuh. Nah, itu bukmun disebutnya. Bisu sudah. Kalau sudah masa begitu. Ulama, kalau sudah jadi ulama betulan, lantang ngomongnya. Tapi kalau sudah ulama yang keulamaan, lain sudah bicaranya. Hukum itu hanya dilontarkan manisnya saja. Ketika ada benturan-benturan dikit, dihilangkan. Jangan begitu. Itu kan ikhtilaf. Woi, pasti ikhtilaf aja ngomong gitu. Apa-apa ikhtilaf, apa-apa ikhtilaf. Ngeles gitu. Gak mau membenturkan hukum itu. Itu mendadak bisu pokoknya, mendadak bisu. Makanya kenapa ulama-ulama dulu itu kadang-kadang gak mau jadi partai. Gak mau berpartai kalau ulama dulu. Pengkuh pokoknya. Kalau di sini kan Abah Guru ya. Abah Guru gak mau masuk partai. Tapi walaupun beliau itu tidak mau seperti itu, masuk partai tertentu, tapi siapapun yang jadi pimpinan, beliau hormati. Sepanjang dia jujur. Kenapa ulama tidak mau berpartai? Lantaran kalau ulama sudah masuk ke satu partai ini, ujung-ujungnya umatnya pun akan dijadikan bahan kebingungan. Satu sisi ini adalah guru saya nggak mau ngikut partainya ini. Sedangkan guru saya ada di situ, saya partainya sini. Ini bertolak belakang. Maka lebih baik di tengah aja gitu. Saya kalau ditanya, Ustaz milih mana? Pokoknya milih mana aja. Itu 3 orang sama-sama semuanya anak bangsa. Kemarin tuh pilkada, pilwali. Kalau pengajian tuh selalu ada yang nanya gitu, Ustaz milih siapa kira-kira? Kata saya, pilih aja 3-3-nya bagus juga. Walaupun dalam hati kita ini ada yang kita tuju, ada yang kita pilih. Tapi nggak usah lah gitu. Itu urusan apa itu ibaratnya terserah urusan masing-masing. Mau kemana? Yang penting istikharah dulu, bismillah, yakinkan bahwa ini adalah pemimpin kita yang terbaik. Soal nanti urusan beda apa enggaknya ke depan itu kan lain cerita. Yang penting kita bismillah dulu, istikharah dulu. Istikharah nggak kemarin waktunya mau nyoblos? Kayaknya enggak nih. Tapi insya Allah ya, istikharah dulu. Istikharah. Bismillah ya Allah, saya mau nyoblos. Mudahan ini pemimpin yang saya coblos jadi amanah. Itu datang ke sana, bismillah 3 kali, sholawat 3 kali, baca oleh kita, bismillah. Itu coblos matanya. Itu ulama itu memang seperti itu. Bukan berarti tidak menghormati konstitusi, bukan. Tahu ulama itu posisinya. Tapi ulama ini lebih menjaga kepada kemaslahatan umat. Ya tahu sendirilah. Kalau sudah ulama gabung-gabung macam begitu kan susah. Lain sudah ceritanya. Itu. Dalam sesi debat kadang-kadang ayat Quran saling debat itu. Padahal sama-sama ngerti itu ayat tuh. Tapi karena pengen mendatangkan suara yang lebih banyak lagi, akhirnya dibenturkan tuh. Kan ini bahayanya. Bahaya. Makanya saya banyak gitu ya. Ustaz, maukah jadi pengurus ini? Kata saya, apa jaminannya? Gini. Enggak. Banyak itu yang ngajak-ngajaknya seperti itu. Dari mulai pertama sekitaran 2 tahun, 2 tahun di sini itu. Itu banyak itu yang ngajak-ngajak itu ke partai sini, jadi penasehat partai ini, jadi
tim dakwahnya, daiyahnya, ada semacam-macam sudah. Kata saya enggak. Bukan kita tidak mau dalam urusan politik supaya izzah Islam juga ada, tapi saya lebih mau menjaga marwah keislaman dengan umat, supaya umat ini tidak rancu. Kalau saya milih partai ini, nanti Bapak tahu Bapak saya di partai ini, ngambek nanti. Bapak ngambek nanti. Itu Ustaz anu, partai anu. Itu. Itu. Jadi intinya ulama itu tidak mau sesuatu yang baik itu sampai bibirnya ini jadi bisu gitu. Lantaran sesuatunya sudah dicekoki, sesuatunya sudah diberikan, lalu ketika dia salah, tidak bisa melontarkan kalimat salah. Ini ulama nggak mau. Makanya di luar saja. Biarkan saja mereka. Tapi ketika ada salah, sampaikan salah. Bisu sudah. Kemudian yang ketiga, umyun. Ay antariqil huda fala yarawnahu. Kemudian yang ketiga sifat orang yang munafik itu umyun, jadi buta. Buta daripada jalan hak, buta dari hidayah, sehingga tidak bisa melihat mana petunjuk, mana dolalah. Ini kebiasaan munafik ini. Udah jelas ini jalan yang bagus sebetulnya. Orang ini bagus, mendorong supaya bangsa ini menjadi lebih kuat. Tapi karena sudah posisinya lain, akhirnya kebutaannya pun ditampakkan. Yang ini bagus itu, menurut dia nggak ada yang bagus. Ini pemimpin-pemimpin yang munafik itu begitu. Selalu menyerang orang yang padahal pimpinan yang lain itu sudah bagus sebetulnya. Sampai ada seseorang yang menyebutkan, apa kerjanya ini? Pimpinan ini apa kerjanya? Sudah berapa tahun ini apa kerjanya? Padahal sudah di depan mata. Media-media sudah banyak menyebarkan kepada dia bahwa ini pemimpin banyak dipuji oleh luar dan juga dalam. Bahkan banyak penghargaannya. Tapi kalau menurut dia orang munafik, nggak bisa dilihat itu. Buta aja sudah. Gitu. Ini bahayanya munafik itu begitu. Pokoknya kalau di depan munafik itu, sebaik apapun kita, tetap aja dipandangnya buruk gitu. Padahal kita ini sudah berusaha, udah ramai, nyaman, kepemimpinan kita ini sudah bagus, menurut orang-orang juga bagus, masyarakat juga sudah meniru gayanya kita bagaimana. Tapi kalau ada orang macam seperti ini, buta aja ke situ tuh, nggak nampak aja gitu. Karena memang Allah tidak memberikan hidayah kepada orang itu sehingga tidak bisa melihat mana petunjuk, mana duka. Itu bahayanya. Gitu. Maka ketika sudah menjadikan dirinya itu tuli, kemudian bisu, bahkan menjadi buta, ini yang paling bahaya nih. Wahum la yarji'un. Mereka ini tidak bisa kembali lagi menjadi orang yang bisa melihat, menjadi orang yang bisa bicara, bahkan menjadi orang yang bisa menjadikan mendengar. Susah kembali lagi. Bahkan disebutkan oleh Allah, wahum la yarji'un. Kenapa tidak bisa kembali lagi? Karena lifaqdi hadhil idraki salasah min qulubihim. Karena hilangnya panca indera yang 3 tadi dari hatinya. Panca indera yang tadi hilang tuh dari hatinya. Pendengarannya hilang, pencicipinya juga mulutnya tidak bisa bicara lagi. Kemudian pendengarannya juga, bahkan penglihatannya juga tidak bisa lagi. Maka karena akibat hilangnya idrakiyah ini, maka semuanya tidak bisa kembali. Sedangkan kan bisa merasakan bagaimana orang di luar sana, bisa merasakan bagaimana orang itu bagus atau tidaknya, karena ada 3 ini kan. Telinganya mendengar yang bagus, lalu dia terima. Lalu kemudian ketika mulutnya melihat sesuatu yang baik, lalu dia lontarkan bahwa itu baik. Kemudian ketika dia itu melihat sesuatu yang mendengar, menurut dia ini adalah bagus, maka dia pun pandang itu bagus. Itu karena hatinya nerima. Tapi kalau hatinya tidak ada, hatinya tidak ditutup oleh Allah, maka kemunafikan ini nggak bakalan bisa lagi tuh. Terus saja begitu. Bahkan ujung-ujungnya kan bohong. Bohong aja terus. Gitu. Karena memang sifat munafik kan, bila mana bicara, selalu bohong. Terus saja bohong. Bohong yang ini lulus, tutupi lagi dengan kebohongan. Nanti yang itu lulus, tutupi lagi dengan kebohongan. Terus saja terus. Sehingga fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali lagi menjadi bagus. Kemudian aw kasayyibin minas samaa'i fi dhulumatin wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut
Wallahu muhitun bil kafirin. Kata Allah dalam ayat selanjutnya, ini masih perumpamaan lagi nih. Allah tuh baik ya, baik sekali. Tidak mengutarakan kejelekan orang, langsung tembak aja gitu kejelekannya itu. Tapi melalui contoh. Bagus, luar biasa nih. Kalau kita kan jelekin orang, biasanya tunjuk aja kejelekannya. Kamu nih kejelekannya begini. Diomongin gitu kejelekan, sampai nyesek ke orangnya itu. Sampai nyesek hati orang itu tuh, dijelek-jelekin sama kita tuh. Kalau Allah nggak begitu. Ibarat bahasa Sunda itu disebutnya itu malapah gedang. Malapah gedang kalau bahasa Sunda itu. Artinya yang dituju itu ini. Tapi kalau seandainya dia benturkan langsung ke sini, sakit hati nah. Tapi lewat sini. Tujuannya ke sini juga gitu. Tapi belok gitu. Nah, itu malapah gedang disebutnya. Jadi akhirnya naik ke atas. Nah, Allah begitu gitu. Jadi kelakuan munafik itu sebetulnya sudah jelas tahu Allah tuh bagaimana dia itu melakukan perbuatannya itu. Tapi Allah itu masih memberikan ibarat. Masih diberikan contoh aja gitu. Nanti dari contoh itulah akan menyebar perilaku itu. Yang ditujunya itu sebetulnya perilaku yang dianjurkan apa? Yang dilakukan oleh munafik itu. Seperti di sini misalkan. Au kasayyibin. Au misluhum. Perumpamaan kembali sifatnya orang munafik itu kasayyibin. Seperti hujan. Oh, seperti hujan coba. Apa hubungannya munafik dengan hujan kan? Ashabil matar, seperti orang yang kehujanan nih, berarti hujan. Minas samai, ay sahab. Artinya itu dari awan. Kalau sama itu memang langit ya. Tapi langit yang dimaksudkan di sini langit menurut bahasa. Menurut bahasa itu kullu syai'in irtifa'un atau kullu ma irtafa'a. Setiap perkara yang ada di atas itu langit disebutnya. Itu bahasa lughah. Kalau langit asli kan bukan ini sebetulnya. Kalau kita ada hujan, itu biasanya dari mana? Dari awan kan? Jadi yang dimaksud itu adalah awan. Minas sama itu bukan dari langit, tapi awan maksudnya. Karena sama yang dimaksud ini adalah bahasa lughawiyah, bahasa kita. Karena setiap yang di atas itu langit. Seperti kita nanya, ini apa nih? Disebutnya langit-langit kan? Enggak disebut, ini apa? Pelapon. Pelapon itu atasnya. Kalau yang di atas kita ini langit-langitnya. Pokoknya setiap yang di atas itu langit. Maka langit yang kita lihat itu pun juga itu langit lughawi. Karena itu di atas, nah itu disebutnya langit. Padahal bukan itu. Yang biru yang kelihatan oleh kita itu ya itu bukan langit. Itu adalah batasan kita untuk kita alam dunia dengan alam sana. Itu dibatasi dengan itu. Padahal langitnya masih jauh. Masih jauh lagi. Bahkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu kan ketok pintu. Mau masuk ke langit pertama, ketok pintunya. Karena di langit pertama ada penjaganya. Langit kedua, ketok pintu. Ketok tiga, sampai ke langit ketujuh. Bahkan disebutkan bulan itu ada di langit kedua. Bulan itu. Bulan ada di langit kedua. Lalu sekonyong-konyong datang orang kafir ke sini. Masuk ke bulan. Berarti melewati berapa langit? 2 langit, Bang. Rasulullah aja mau masuk langit, ketok pintu. Ini datang orang kafir, bukan Rasul, bukan Nabi, datang ke situ langsung nempel di bulan yang di langit kedua. Percaya nggak kira-kira? Hah? Kalau dulu sekolah mungkin percaya kita. Kalau liatin secara begini, mikir 2 kali kita. Dan panasnya bulan itu sama dengan panasnya matahari. Karena waja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Allah jadikan matahari itu diya'an, yang punya sinar. Lalu wal qamara munira, sedangkan bulan munir. Munir itu yang disinari. Artinya bulan ini bisa bercahaya itu lantaran dari matahari. Yang aslinya punya cahaya matahari. Makanya panasnya bulan dengan matahari sama. Datang, Apollo 11. Tek di bulan. Apa enggak melepuh tuh? Coba. Kita aja di sini disinari matahari, iklim tropis. Kan kalau sudah datang musim panas lumayan gitu nih. Berapa derajat kita paling tinggi di sini? Hah? Di Indonesia ini berapa derajat? 32 kan? 32 ya? 32. Kalau dikasih 34 itu panas betul gitu. Apalagi kalau sudah di Mekah bisa mencapai 40. Kelepekan, mati banyak orang. Itu baru 40 derajat. Sedangkan panasnya matahari itu berapa juta derajat.
konyong-konyong masuk ke situ. Kata orang itu, kalau nggak percaya silahkan aja ke atas. Kalau sudah gitu kan nggak bisa kita. Gitu. Tapi yang jelas alam di sana itu ketika sebesar apapun benda, ketika sudah melewati yang biru ini, pasti bukan jatuh ke bawah, ke atas dia. Hampa udara kan. Nah, jadi kembali kepada ini. Jadi yang dimaksud perumpamaan hujan itu, minas sama itu adalah bukan dari langit tapi dari awan. Awan. Yang mana fihi zulumatun. Awan yang mengandung air hujan itu kan biasanya zulumatun. Hitam. Gelap gitu kan. Ketika mau hujan itu gelap. Bahkan ketika ada orang yang melihat mau hujan awannya sudah gelap, ra'dun, timbul nanti ada petir. Brum, kelihatan gitu kan. Bukan hanya itu saja, bahkan wabarkun, kilat. Sudah gelap, petirnya ada, kilatnya pun selalu menyambar. Ngeri kan itu? Apalagi kalau sudah di atas pesawat itu. Kalau sudah mau nabrak awan seperti itu tuh, aduh sudah dikir semuaan. Ilaha illallah. TV yang tadinya dimatikan. Itu. Takut di situ kan? Nah, ketika kita mau ada hujan seperti itu, sudah gelap seperti itu, lalu ada petir, bahkan disertai dengan kilat yang menyambar-nyambar, apa yang dilakukan oleh kita? Pasti gini kan? Ya kok? Gak ada orang yang ketika gak ada yang begitu. Pasti gitu. Gitu. Nah, sama halnya dengan orang munafik itu begitu. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka jadikan asabi'ahum nih dari jinnya itu fi adhanihim, dimasukkan ke telinganya. Begini. Kenapa? Minas sawaiki, karena getaran atau kerasnya itu petir sehingga membuat telinganya enggak mau dengar. Gitu kan. Kenapa mereka ini seperti ini? Hadarul maut, lantaran takut mati. Takut kesambar. Kan gitu. Kita juga sama kan, lagi mau bawa motor, itu. Kenapa? Takut kesambar kita nih. Takut kesambar begitu nah. Nah, perumpamaan munafikin itu begitu. Jadi ketika mereka ini ada sesuatu datang turun ayat nih, disampaikan kepada mereka itu yang baik-baik supaya mereka ini insaf, lurus, jangan begitu kelakuannya, nanti enggak mau denger. Seolah-olah tutup telinga. Gitu. Orang munafik dulu ketika turun ayat yang menyebutkan tentang mereka, itu selalu nggak mau dengar tuh. Nah, nggak mau dengarnya ini mereka ini kenapa? Lantaran apa yang diucapkan itu seperti halilintar. Gitu. Jadi datang ayat tuh kedengarannya itu kayak petir gitu buat mereka tuh, sehingga tutup telinga. Nggak mau dengar pokoknya gitu. Saya kalau dengar ayat ini, nanti saya nggak bisa korup lagi. Kan begitu. Ini kalau ormas ini masih berdiri, nanti kita ini nggak bakalan bisa kong-kalingkong lagi. Akhirnya tutup telinga semua. Ayo. Gitu. Kenapa? Hadarul maut, takut mati. Nanti keluarga Ikam gimana duitnya nanti? Ikam kan punya cicilan mobil mewah itu. Kalau nggak bisa ngambil dari bansos gimana ini? Itu. Jadi ketika kelakuan-kelakuan itu terjadi, lalu dikasihlah orang ini ayat Allah supaya tidak begitu. Nggak mau denger dia, berontak. Kenapa? Hadarul maut, takut mati nanti. Kalau nggak begitu nanti kelabakan sana. Jabatan saya hilang nanti. Itulah yang dimaksudkan itu. Betul ya. Percis perumpamaannya seperti orang tadi sudah melihat gelapnya mau hujan, timbul petir, lalu ada kilat. Nutup telinga. Hebat Allah, itu luar biasa. Bahkan zulumat yang dimaksud itu kan, zulumatnya pertama ada zulumat kegelapannya angin. Bisa jadi kalau mau hujan itu angin deras, gelap. Lalu terjadi di situ awannya menjadi hitam. Kemudian ketika awan sudah hitam, biasanya terjadi lagi, apalagi kengerian itu terjadi di waktu malam. Hitamnya awan, kemudian digemuruhkan dengan angin, lalu terjadi malam hari. Kan mendadak, jam 2 tuh pada bangun semua tuh. Liatin keluar, takut seng, terbang semua. Ngeri itu. Apalagi kalau di Samarinda, kalau hujan angin macam begitu tuh. Wow, deras suaranya itu. Kenapa? Loseng semua itu. Seng semua kan itu. Jadi membawa suasana jadi
Ngeri itu. Akhirnya itu. Nah akhirnya nggak mau dengar karena mereka berpendapat bahwa kalau saya dengar nanti gimana nih? Tamat hidup saya nih, tamat karir saya, tamat jabatan saya. Akhirnya segala cara tutup telinga sudah. Nggak mau dengar pokoknya. Apapun itu yang disampaikan udah jangan didengari. Kita aja langsungkan aja. Misi kita gimana? Itu. Yang penting goal nih undang-undang. Itu undang-undang kesampaian nanti. Kalau sudah kesampaian nanti bisa dibungkam aja semua. Makanya pantas Allah sebutkan ini orang-orang munafik itu digolongkan perihal golongan yang ketiga. Karena memang bahayanya lebih daripada bahaya orang kafir. Orang kafir, kalau orang kafir kan diam aja. Ikutin aja aturan gitu. Tapi orang munafik bahaya bikin aturan sendiri, Bang. Sudah ada undang-undang, bikin lagi undang-undang. Lebih berbahaya. Makanya Jenderal Sudirman itu kan bikin filosofnya itu bagus. Siapkan 10 peluru. Siapkan aku 10 peluru. 1 untuk menembus musuh. Yang 1 lagi, yang 9 lagi untuk menembus orang munafik. Apa? Karena berbahayanya luar biasa. Bung Karno juga begitu. Tugasku lebih ringan daripada tugas kalian. Karena tugasku hanya mengusir orang-orang yang tidak sepadan dengan kalian. Mereka itu mancung hidungnya, putih kulitnya. Kita bisa kenal mereka. Kita usir mereka. Bisa saja. Tapi kalian susah karena kalian akan berhadapan dengan bangsa sendiri. Itu Bung Karno. Bung Karno ngusir penjajah. Gampang aja. Kenapa? Lo kelihatan yang jadi menjajah siapa? Orang Walanda. Hidungnya mancung, tinggi badannya. Kelihatan. Belanda, tembak. Lo kalau sekarang, musuhnya kita-kita juga. Hidungnya sama, kulitnya sama, bahasanya sama, makannya pun sama. Bahkan satu meja kadang-kadang dengan kita. Ini kan gak kelihatan. Makanya kata Bung Karno, kalian lebih sulit. Karena kalian akan menghadapi penjajahan bangsamu sendiri. Itu. Tapi mudah-mudahan Allah SWT memberikan aman di negeri kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Wallahu muhitum bil kafirin. Padahal Allah itu muhitum bil kafirin, kuasa meliputi orang-orang kafir. Artinya Allah itu sebetulnya kuasa aja. Kalau seandainya mereka bikin satu gerakan yang membuat kita jadi terperdaya dengan gerakan itu, padahal Allah kuasa aja. Gerakan itu dipitasin aja sama Allah gitu. Tipu daya mereka ini dihancurkan oleh Allah dengan seksama atau dengan segera itu. Bisa aja. Wallahu muhitum bil kafirin. Tapi kenapa Allah tidak berikan seperti itu? Karena Allah pengen melihat perjuangan kita nah. Allah pengen lihat perjuangan kita. Bener nggak kita nih perjuangkan agama tuh? Karena setiap kurun itu pasti ada musuh. Untuk apa dijadikan musuh? Karena kita ini perlu perjuangan. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Ada Nabi Ibrahim, ada Namrud. Itu. Ada Nabi Isa, ada lagi tanpa Romawi. Ada Nabi Muhammad, ada lagi Abu Jahal. Ada ulama, ya ada lagi Abu Jahalnya di situ. Coba. Dan memang kalau dilihat ya dalam catatan sejarah, yang selalu menjadikan orang-orang itu dihantam atau disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu karena memang pembangkangan sebetulnya. Kemunafikannya sudah tingkat tinggi, pembangkangan. Bagaimana mau nggak membangkang coba? Kalau kita ini, kalau seandainya zaman sekarang Nabi Musa itu ada zaman sekarang misalkan, kira-kira kita ini mau ikut Nabi Musa apa mau ikut Fir'aun coba? Kalau seandainya Nabi Musa ada dengan Fir'aun zaman sekarang, kira mau kita mau ikut mana nih? Nabi Musa atau Fir'aun? Nabi Musa, yakin? Nabi Musa ini tidak punya apa-apa. Sementara Fir'aun ya raja. Nabi Musa ini tidak punya apa-apa, paling tongkat butut aja yang dibawa kemana-mana. Jabatan nggak punya, harta nggak punya, apa-apa yang dimiliki nggak punya. Sedangkan Fir'aun, jabatan dia punya, raja iya, pengikut banyak, apa yang dia inginkan tercapai, semuanya yang jadikan kotanya indah dia, yang bikin jalan dia, yang membendung jembatan dia,
Yang bikin aturan dia. Kalau seandainya ini ada Fir'aun dengan Abu Jahal sekarang, kira-kira kita milih mana nih? Yakin mau milih Nabi Musa? Kan gitu. Tapi lihatlah, ketika pembangkangan itu sudah memuncak, bukan Nabi Musa sendiri yang bertindak, bukan Nabi Muhammad sendiri yang bertindak, tapi siapapun kelakuan itu yang ditonjolkan untuk menendang agamanya Allah, pasti Allah sendiri yang akan turun tangan. Itu Fir'aun tenggelamkan oleh Allah. Memang Pak, Nabi Musa nggak punya apa-apa, tapi Nabi Musa punya Allah. Nabi Muhammad dimusuhi oleh Abu Jahal, tidak punya apa-apa Rasulullah, tapi Allah sendiri yang turun tangan. Abu Jahal mati di tangan pembantunya, Ibnu Mas'ud. Nabi Ibrahim tidak punya apa-apa, tapi Raja Namrud luar biasa, mati Raja Namrud. Bahkan matinya Raja Namrud itu mengenaskan, bukan dengan tangan pedang, bukan dengan jenderal perang, bukan pula karena ulah Nabi Ibrahim, enggak, karena lalat. Lalat masuk telinga, ngiang. Dokter belum ada, nggak bisa dikeluarin tiap malam, tiap hari, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena ini berulah terus di dalam, kerbak. Tersiksa dia, mati. Gara-gara ulah. Lalat coba. Makhluk yang paling dihinakan oleh Allah. Lalat tuh. Bahkan disebutkan dalam tafsir itu, salah satu makhluk yang paling hina di dunia itu adalah lalat. Karena makanannya yang hina, makanannya sesuatu yang membahayakan dirinya. Bangkai, racun, dimakan. Padahal habis itu, mati dia. Makhluk yang paling hina. Masuk ke telinga orang yang menghinakan Nabi Ibrahim. Berarti orang yang dimasukin itu lebih hina daripada. Coba. Mudah-mudahan aja lalat ini nyerang ke sana. Masuk ke telinga sana. Itu. Satu ayat lagi. Bereskan. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, yakadul barqu, hampir saja. Yakadu itu maknanya ada dekat sebetulnya, taqarrub, dekat gitu. Yaqrabu, dekat gitu. Tapi yang dimaksud itu adalah hampir saja. Apa itu hampir saja? Al-barqu, kilat, yakhtafu absarahum, menyambar akan penglihatannya. Hampir saja kata Allah. Itu kilat itu menyambar akan penglihatannya. Bahkan kullama adha'a lahum masyaufi, ketika itu terang benderang itu kilat untuk mereka, masyaufi, mereka berjalan tuh. Mereka jalan. Tapi wa idza azlama 'alaihim, ketika terjadi lagi gelap untuk mereka, mereka berdiam lagi. Ini kan ibarat orang yang ketika berjalan di malam hari ini, tidak bawa senter, tidak ada HP, tidak bawa korek, pokoknya alat untuk menghasilkan cahaya tidak ada. Otomatis kan alam saja yang kita andalkan. Sedangkan pada waktu itu mau turun hujan, kilatnya luar biasa. Nah, untuk mencapai tujuan yang kita tuju itu, jalan yang supaya kita ini kelihatan, otomatis mengandalkan cahaya dari kilat kan. Begitu kilat itu ada, wah, ternyata jalan itu jalan itu. Begitu tidak ada lagi kilat, timbul lagi kegelapan. Berdiam dulu. Kemana tadi? Jalan kemana? Ke sini. Bukan. Coba tunggu dulu. Begitu ada kilat lagi, wah, kelihatan lagi. Nah, itulah disebutnya azlamu alaihim qaum. Jadi ketika ada kilat, hampir menyambar sebetulnya kilat itu kepada penglihatan mereka itu. Tapi karena mereka ini pengen jalan, begitu ada cahaya, langsung jalan. Tapi ketika cahaya itu gelap kembali, mereka diam. Padahal sebetulnya, walau syaa Allah, kata Allah nih. Lau itu bermakna pasti sebetulnya. Kalau bermakna taman ini kan, itu biasanya pengharapan. Tapi kalau Allah itu, nggak ada taman nih sebetulnya. Kalau Allah itu bermakna qat'i, pasti itu. Walau syaa Allah, andaikan Allah itu mau, la dhahaballahu bisam'ihim, Allah hilangkan pendengarannya dia. Bahkan wa absarihim, Allah hilangkan pandangan dia. Kalau mau Allah bisa sebetulnya. Pandangan dan pendengarannya Allah hilangkan semua itu. Itu. Ketika dia ini dalam keadaan Islam, dia bisa berjalan. Itu kemana-mana dia enak. Hukum tidak diberlakukan ketika dia jadi Islam. Kan ketika jadi mukmin itu darahnya dijamin. Ketika ada peperangan dapat hasil ghanimah.
Ketika ada zakat, dapat. Kalau dia fakir atau dia gorimin atau barangkali sabilillah. Ketika ada pertawanan, muslim, bebaskan. Kan bebas nih. Ini kan dia berjalan seolah-olah dalam ketenangan tuh. Itu dalam perihal muslim, cahaya ada untuk dia. Dia bisa jalan kemana-mana. Tapi begitu dia menjadi orang yang munafik, wa idza azlama alaihim. Ketika ada jin munafik, kamu, dia diam. Artinya, kalau ini segala sesuatu yang tadi berjalan dalam hukum Islam, tapi ketika jadi munafik, tidak ada lagi urusan itu. Tidak mendapatkan lagi zakat. Kalau ada peperangan, tidak boleh dikasih dari ghanimah. Bahkan dia wajib ditawan. Kemunafikan itu. Allah boleh saja, bisa saja kata Allah. Allah hilangkan itu semua. Tapi Allah tidak memberlakukan seperti itu. Allah biarkan mereka itu seperti itu. Padahal indallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu. Kulnya pun kul lil istighraq. Artinya menghabiskan segala sesuatunya. Allah itu kalau mau semuanya itu bisa. Karena Allah qadirun, kuasa. Qadirun, Allah kuasa. Tapi kenapa dibiarkan begitu saja? Karena alasannya yang kemarin itu. Karena Allah membiarkan mereka seperti itu supaya tambah-tambah maksiat. Tambah-tambah dosa. Jadi nanti ketika sudah banyak dosanya, tinggal sambar petirnya. Mati semua. Itu. Bahkan Syekh Mutawali itu disebutkan, ditanya, "Ya Syekh, kenapa orang munafik, orang kafir itu kalau seandainya bikin sesuatu kok menang terus? Kalau bikin aturan kok menang terus? Kalau bikin kezaliman kok menang terus?" Kata Syekh Mutawali, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti orang itu dibiarkan supaya melambung tinggi. Nanti supaya jatuhnya itu, dentumannya itu gede betul, terdengar kemana-mana. Jadi ibaratnya nanti kalau sudah jatuh, dentumannya itu kemana-mana nanti. Bung. Seluruh dunia mendengar nanti. Sekarang ini dibiarkan aja. Naik aja sudah. Kemunafikan naik, kafir naik, aturan naik. Dia antar aja sama itu. Nanti kalau sudah jatuh, nah baru di situ lihat itu. Cuman kapan nih jatuhnya? Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ini tidak menyinggung siapa-siapa, tapi karena adanya ayat-ayat seperti ini, tentunya memang ini terjadi di zaman Rasulullah, akan tetapi keeksistensian ini ayat berlaku sampai kiamat. Tidak hanya di zaman Rasulullah saja, siapapun yang kelakuannya sama dengan orang-orang yang waktu itu, maka sekarang pun sama juga masuk ke dalam koridor ayat ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat munafik. Allah jaga hati kita, Allah jaga iman kita dari sifat munafik yang tentunya sifat munafik ini akan membahayakan kita. Ketika kita ini jauh daripada munafik, insya Allah hati kita akan terang dan kita akan selalu disinari oleh hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudz ma saqa wa dama qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. توسلنا بتعلم أن ترزقنا الوسع وأن ترزقنا الأمانة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.